Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman. Saya Alsadai Tiara Ananda Zaluku, NIM 19-120-129. Di sini saya akan membahas tugas untuk pertemuan 12 dan 13 mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 untuk materi penggunaan kertas kerja pensiun. Nah, teman-teman, di sini perlu kita ketahui bersama, perusahaan sering menggunakan kertas kerja untuk mencatat informasi terkait dengan pensiun. Nah, seperti namanya, kertas kerja adalah sebuah alat kerja. Nah, ini bukan catatan akuntansi permanen dan juga bukan jurnal atau buku besar. Nah, kertas kerja ini hanya sebagai alat untuk memudahkan penyusunan jurnal dalam laporan keuangan. Nah, selanjutnya, untuk mengilustrasikan kertas kerja dan bagaimana hal tersebut dapat membantu dalam akuntansi program pensiun, asumsikan saja ada sebuah perusahaan bernama Zarle Company bahwa pada tanggal 1 Januari 2011, Zarle memiliki data-data sebagai berikut. Yang pertama, aset program pertanggal 1 Januari 2011 sebesar 100.000, kemudian kewajiban imbalan pasti 1 Januari 2011 sebesar 100.000, dan biaya jasa tahunan sebesar 9.000, dan tingkat diskonto sebesar 12%, iuran pendanaan sebesar 8.000, imbalan yang dibayarkan kepada pensiunan selama tahun berjalan sebesar 7.000. Nah, dengan data yang sudah tertera, kertas kerja 2011 untuk Zarle Company, dia menyajikan saldo awal dan semua jurnal pensiun yang dicatat oleh Zarle pada tahun 2011. Nah, di sini Zarle mencatat saldo awal untuk kewajiban imbalan pasti dan aset program pensiun pada baris pertama kertas kerja dalam catatan memo. Oleh karena kewajiban imbalan pasti dan aset program adalah sama, yaitu sebesar 100.000 pada tanggal 1 Januari 2011, akun aset liabilitas pensiun memiliki saldo 0 pada tanggal 1 Januari 2011. Nah, di sini dapat kita lihat lembar kertas kerja pensiun untuk Zarle Company pada tahun 2011. Nah, untuk penjelasannya, di sini pada jurnal A, Zarle mencatat komponen biaya jasa yang meningkatkan beban pensiun sebesar 9.000 dan meningkatkan liabilitas atau kewajiban imbalan pasti sebesar 9.000. Kemudian untuk jurnal B, dia mengakui komponen beban bunga yang meningkatkan liabilitas dan beban pensiun sebesar 12.000. Nah, atau saldo awal kewajiban imbalan pasti dikalikan dengan tingkat diskonto sebesar 12%. Selanjutnya, jurnal C, dia mencatat komponen pendapatan bunga yang meningkatkan aset program dan mengurangi beban pensiun sebesar 12.000. Ini juga dihitung dengan mengalihkan aset program awal dengan tingkat diskonto sebesar 12%. Nah, akibatnya beban atau pendapatan bunga adalah 0 pada tahun 2011. Selanjutnya untuk jurnal D, dia mencatat iuran atau dana Zarle atas aset ke dana pensiun sehingga mengurangi kas sebesar 8.000 dan meningkatkan aset program sebesar 8.000. Kemudian yang terakhir jurnal E, dia mencatat pembayaran imbalan yang dilakukan kepada pensiunan yang mengakibatkan penurunan aset program dan kewajiban imbalan pasti sebesar 7.000. Nah, di sini Zarle juga membuat jurnal formal pertanggal 31 Desember 2011 yang mencatat beban pensiun pada tahun 2011. Nah, di sini pada keterangannya ada beban pensiun, dia pada posisi debit, kemudian kas yang tertera di posisi kredit, dan liabilitas atau aset tertera pada posisi kredit. Nah, di sini kredit sebesar 1.000 pada aset atau liabilitas pensiun ini merupakan selisih antara beban pensiun 2011 yang sebesar 9.000 dan jumlah yang didanai sebesar 8.000. Nah, aset atau liabilitas pensiun atau berada di kredit ini merupakan liabilitas karena Zarle dia mengalami kekurangan dana sebesar 1.000.
Nah, saldo akun aset atau liabilitas pensiun sebesar 1.000 juga sama dengan saldo. Nah, ini menunjukkan bahwa kewajiban imbalan pasti melebihi aset program sebesar 1.000 yang merupakan rekonsiliasi dengan jumlah liabilitas pensiun yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Nah, di sini juga Zarle memiliki daftar rekonsiliasi pensiun per 31 Desember 2011. Dapat kita lihat bersama, di sini ada kewajiban imbalan pasti yang di posisi kredit sebesar 114.000, kemudian aset program sebesar nilai wajar berada pada posisi debit, dia sebesar 113.000, dan aset atau liabilitas pensiun berada pada posisi kredit sebesar 100.000. Demikian penjelasan dari saya untuk lembar kertas kerja pada Zarle Company untuk tahun 2011. Sekian dan terima kasih.